Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Hidayah SPD MAK, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Putih. Dengan nomor induk dosen atau NIDN 13260892202. Dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini saya buat untuk proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Kemendikti-Saintek pada tahun 2026. Perkenankan saya kali ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini saya akan menjelaskan 8 poin bidang pengajaran. Adapun poin yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah akuntansi biaya dengan kode mata kuliah EKM 502 pada semester genap. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah akuntansi biaya menjelaskan mengenai yang pertama yaitu akuntansi biaya dan pengertian biaya, konsep dan perilaku biaya, biaya berdasarkan pesanan, biaya berdasarkan proses, biaya berdasarkan variabel, biaya berdasarkan aktivitas, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, harga pokok produk bersama dan produk sampingan, sistem biaya taksiran dan sistem biaya standar. Adapun poin yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya ini yaitu menginternalisasi nilai, norma dan etika dalam proses belajar akuntansi biaya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang akuntansi biaya secara mandiri, menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis, dan profesi akuntan pada saat implementasi dalam dunia usaha, mampu menerapkan metode-metode kalkulasi biaya ke dalam proses produksi dalam unit usaha yang sesungguhnya dan dapat menerapkan metode yang tepat atau sesuai dengan jenis perusahaan, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi metode pengendalian untuk mengevaluasi realisasi biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, mampu mengkalkulasi biaya menjadi harga pokok menggunakan metode pesanan, proses variabel baik untuk produk tunggal, ganda, produk bersama maupun sampingan. Mahasiswa mampu mengevaluasi efisiensi biaya yang dikeluarkan dengan analisis selisih pada metode harga pokok taksiran dan harga pokok standar. Poin selanjutnya itu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa memiliki kemampuan mengklasifikasikan biaya produksi dan non-produksi. Mahasiswa memiliki kemampuan menghitung, mengkalkulasi biaya pesanan, biaya proses, biaya variabel, biaya aktivitas, bahan baku, tenaga kerja, harga pokok produk, dan produk bersama dan sampingan. Mahasiswa mampu menerapkan pada perusahaan sesuai dengan kriteria pesanan dan proses. Mahasiswa dapat membedakan kalkulasi dengan metode penuh atau full costing. Selanjutnya, mahasiswa mampu mencatat perlakuan sistem biaya taksiran dan standar. Poin yang keempat yaitu materi pembelajaran. Pada pertemuan minggu pertama, membahas mengenai peraturan dan kontrak perkuliahan. Minggu yang kedua, akuntansi biaya dan pengertian biaya. Minggu yang ketiga, konsep dan perilaku biaya. Minggu keempat, perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Minggu ke-5 dan ke-6, perhitungan biaya berdasarkan proses. Minggu ke-7, perhitungan biaya berdasarkan variabel. Minggu ke-9 dan ke-10, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Minggu ke-11 dan 12,
biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Minggu ke-13 harga pokok, produk bersama dan produk sampingan. Minggu ke-14 biaya taksiran dan minggu ke-15 sistem biaya standar. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, metode pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran luring ataupun tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi, yang mana metode ceramah berpusat pada penyampaian informasi pembelajaran secara lisan dari dosen kepada mahasiswa, sedangkan metode diskusi berpusat pada pertukaran pendapat, ide, dan pengalaman antar dosen dan mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah. Adapun poin yang keenam yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa, berupa penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengukur keberhasilan capaian mata kuliah yang saya ampu, baik individu maupun kelompok. Adapun tugas individu berupa kuis yang diberikan pada saat akhir pembelajaran, sedangkan tugas kelompok berupa makalah dan presentasi kelompok. Poin yang selanjutnya yaitu sistem penilaian mata kuliah. Dalam sistem penilaian mata kuliah ini ada angka dan huruf dalam mengukur pencapaian keberhasilan mahasiswa. Adapun kompetensi penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila mahasiswa mendapat nilai 0 sampai 39, maka mahasiswa mendapatkan nilai E. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapat nilai 40 sampai 55, maka mahasiswa mendapatkan nilai D. Apabila mahasiswa mendapat nilai 56 sampai 69, maka mahasiswa mendapatkan nilai C. Apabila mahasiswa mendapat nilai 70 sampai 85, maka mahasiswa mendapatkan nilai B. Apabila mahasiswa mendapat nilai 86 sampai 100, maka mahasiswa mendapatkan nilai A. Sedangkan dari persentase penilaian, nilai kehadiran sebesar 20%, nilai kuis sebesar 15%, nilai tugas sebesar 15%, nilai UTS sebesar 20%, dan nilai UAS sebesar 30%. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi biaya untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Putih. Adapun poin yang ke-8 yaitu cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk kepada teori akuntansi biaya dan pengertian biaya. Baiklah, sebelum Ibu jelaskan apa itu akuntansi biaya dan apa itu biaya, Ibu mau nanya dulu sama kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu akuntansi dan apa itu biaya? Menurut Ibu kata-kata itu sudah sering kita dengar. Baiklah, ada yang tahu apa itu akuntansi dan apa itu biaya? Coba. Akuntansi. Menurut kalian apa akuntansi? Menurut bahasa kita aja. Coba, apa itu akuntansi secara singkat aja? Coba. Pencatatan, Bu. Bisa? Coba jelaskan terus. Akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan melapor transaksi keuangan suatu identitas atau bisnis. Bisa. Selanjutnya biaya. Ada yang tahu apa itu biaya? Coba biaya. Pak jelaskan terus. Ya, silakan. Biaya adalah
akuntansi itu adalah sistem 4P. Apa itu 4P? Sistem pencatatan. Yang kedua sistem pengelolaan. Setelah itu pengolahan dan penyajian data transaksi. Ini sering disebut dengan bahasa bisnis. Jadi transaksi ini dia menjadi laporan keuangan yang krusial untuk pengambilan suatu keputusan. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi berupa uang dalam mencapai suatu tujuan. Sampai di pengertian ini paham? Paham, Bu. Kita lanjut ke akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya itu merupakan cabang daripada akuntansi yang mencatat dan menghitung seluruh biaya produksi dalam perusahaan, mulai dari bahan baku, gaji, kerja, listrik dan sewa pabrik, semua dihitung. Jadi akuntansi biaya itu ada apa? Proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, dan pelaporan biaya terkait dengan produksi barang atau jasa dalam sebuah perusahaan. Jadi akuntansi biaya itu adalah biaya seluruh
mengeluarkan produksi, biayanya tergantung volume. Selanjutnya yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Ini biaya overhead dibagi berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Coba ada yang tahu contoh biaya langsung dan tidak langsung? Contoh biaya langsung. Contoh yang tadi, contoh biaya langsung yang pertama biaya bahan baku, tenaga kerja. Selanjutnya apa lagi? Biaya pengiriman, komisi penjualan, itu termasuk ke dalam biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung contohnya seperti biaya utilitas. Apa itu biaya utilitas? Tagihan listrik, air, internet, itu termasuk ke dalam biaya utilitas. Selanjutnya yaitu biaya sewa dan asuransi, itu termasuk kepada biaya tidak langsung. Selanjutnya ada metode penentuan biaya. Di sini ada 3 metode penentuan biaya. Yang pertama harga pokok pesanan, digunakan pada perusahaan yang memproduksi produk berbeda-beda berdasarkan pesanan. Di sini sudah jelas ya penjelasannya untuk harga pokok pesanan. Selanjutnya yaitu harga pokok proses, digunakan untuk produksi banyak yang menghasilkan produksi homogen atau sama. Dan activity based costing, metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya posisi akuntansi biaya. Di mana posisi akuntansi biaya? Posisi akuntansi biaya ini berada di tengah-tengah antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi harga pokok yang esensial. Berarti akuntansi biaya ini lebih tepatnya dia kepada bahan mentah, mengelola bahan mentah, jadi menghitung dan mencatat seluruh biaya. Jadi posisi akuntansi biaya kita lihat dari sistem akuntansi manajemen. Di mana posisinya? Akuntansi biaya seringkali dianggap sebagai bagian daripada akuntansi manajemen. Data biaya yang analisis digunakan oleh manajer internal untuk pengembalian keputusan perencanaan dan pengendalian. Jadi akuntansi manajemen ini berpihak pada bagian internal. Siapa yang menggunakan? Manajer. Jadi akuntansi manajemen ini untuk manajer bagian internal. Selanjutnya yaitu posisi akuntansi biaya di data akuntansi keuangan. Ini yang menggunakan pihak luar atau eksternal. Siapa? Investor dan kreditor. Jadi akuntansi biaya menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan nilai persediaan akhir. Angka ini kemudian dilaporkan kepada pihak eksternal yang tadi investor dan kreditor. Selanjutnya posisi akuntansi biaya pada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Data dan dokumen biaya yang dicatat oleh akuntan biaya menjadi bukti audit yang diperiksa oleh auditor atau pemeriksa untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Dalam landasan akuntansi perpajakan, hasil penghitungan biaya sangat dibutuhkan untuk menentukan laba bersih sebelum pajak yang nantinya akan dilaporkan sesuai dengan regulasi akuntansi. Penghitungan biaya sangat dibutuhkan untuk menentukan laba bersih sebelum pajak yang nantinya akan dilaporkan sesuai dengan regulasi akuntansi perpajakan. Selanjutnya di sini ada peran akuntansi biaya dalam perusahaan. Apa peran akuntansi dalam sebuah perusahaan? Yang pertama yaitu sebagai penentu harga pokok produksi dan harga jual. Jadi begitu pentingnya akuntansi biaya itu dalam suatu perusahaan. Akuntansi biaya menghitung total pengeluaran mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik secara akurat sehingga perusahaan dapat
versus membeli suku cadang. Selanjutnya yaitu dasar pengembalian keputusan strategis. Ini menyediakan data keuangan yang valid bagi manajemen untuk membuat keputusan. Selanjutnya itu evaluasi kinerja. Di dalam evaluasi kinerja ini, peran akuntansi biaya itu sendiri memungkinkan perusahaan membandingkan pencapaian kinerja berbagai divisi atau departemen. Seringkali digunakan sebagai dasar untuk pemberian insentif atau perbaikan proses bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi akuntansi biaya. Yang pertama yaitu mengetahui biaya produksi secara rinci. Salah satu tujuan utama akuntansi biaya adalah dia keputusan tahu secara detail berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai biaya tambahan seperti listrik dan sewa pabrik. Semuanya dicatat dalam sistem akuntansi biaya. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok produksi. Akuntansi biaya berfungsi untuk menghitung harga pokok produksi ataupun HPP per unit. Hasil perhitungan ini penting banget buat nentuin harga jual yang wajar biar perusahaan tetap untung tapi juga kompetitif di pasaran. Selanjutnya itu menyusun dan mengontrol anggaran. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dan yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis akuntansi biaya. Yang pertama yaitu standar costing, dipakai buat membandingkan biaya rencana dengan biaya nyata. Yang kedua yaitu activity based costing atau ABC. Biaya dihitung berdasarkan semua aktivitas yang dipakai dalam produksi. Selanjutnya itu marginal costing, fokus ke biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah barang yang dibuat. Selanjutnya itu direct costing, hanya menghitung biaya langsung seperti bahan baku dan gaji pekerja. Selanjutnya itu absorption costing, digunakan untuk menghitung semua biaya termasuk biaya tetap dan variabel dimasukkan ke harga produk. Selanjutnya proses costing, dipakai di industri yang produknya dibuat terus-menerus dalam proses panjang. Contohnya, ada yang tahu? Seperti pabrik semen, itu dibuat secara terus-menerus. Selanjutnya job order costing, dipakai buat produk pesanan khusus yang tiap proyeknya berbeda-beda. Selanjutnya life cycle costing, menghitung semua produk dari awal sampai akhir, mulai dari desain, produksi, pemakaian sampai dibuang. Selanjutnya itu environmental cost accounting, biaya yang muncul karena dampak lingkungan dari produksi seperti pengolahan limbah. Di dalam siklus akuntansi biaya ada beberapa bagian. Yang pertama identifikasi biaya. Ini langkah pertama, mengenali dan mencatat semua biaya yang ada dalam proses produksi, mulai dari bahan baku hingga biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya. Biaya teridentifikasi. Langkah berikutnya adalah mencatatnya secara rinci dalam sistem akuntansi perusahaan biar mudah dianalisis. Dan selanjutnya siklus dalam akuntansi biaya ada pengalokasian biaya. Pengalokasian biaya di sini biaya overhead pabrik atau BOP dibagi ke setiap produk yang dihasilkan, dan pemilihan metode alokasi yang tepat penting biar data yang dihasilkan akurat. Selanjutnya perhitungan biaya produksi. Di tahap ini semua biaya produksi
Di tahap ini semua biaya produksi per unit produk dihitung, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang dikeluarkan. Selanjutnya itu pelaporan dan analisis mendalam. Terus perbaikan dan perencanaan masa depan. Setelah itu kita masuk kepada contoh penerapan akuntansi biaya di berbagai perusahaan. Yang pertama perusahaan manufaktur. Ada yang tahu perusahaan manufaktur apa? Apa? Jadi perusahaan manufaktur ini adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang bernilai jual. Contohnya di sini yaitu PT Adidas, tahu kan? Ada sepatu, ada tas. Sering menggunakan metode akuntansi biaya untuk mengidentifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Proses ini membantu mereka buat menghitung harga pokok produksi secara tepat, jadi bisa menentukan harga jual yang kompetitif dan mengontrol biaya dengan lebih efisien. Selanjutnya contohnya perusahaan makanan dan minuman. Itu terdapat pada Indofood dan Nestle. Mengaplikasikan akuntansi biaya buat memantau biaya bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi produk. Dengan cara ini mereka bisa meminimalkan pemborosan, menghitung profitabilitas. Apa itu profitabilitas? Keuntungan, menghitung keuntungan tiap produk, serta mengoptimalkan proses produksi biar tetap menguntungkan. Selanjutnya kita lihat dari perusahaan konstruksi, yaitu menggunakan akuntansi biaya untuk menghitung dan mengalokasikan biaya pembangunan termasuk biaya material, tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi akuntansi biaya ini setiap perusahaan itu berbeda-beda kegunaannya. Yang selanjutnya yaitu perusahaan teknologi seperti Apple dan Gojek. Perusahaan jenis ini juga sering menggunakan akuntansi biaya untuk menghitung biaya pengembangan produk dan selanjutnya yaitu perusahaan layanan jasa seperti Ernst & Young, konsultasi akuntansi, atau Ogilvy, agensi periklanan. Akuntansi biaya digunakan untuk melacak biaya tenaga kerja, peralatan, dan pengeluaran operasional lainnya. Perusahaan jasa ini biasanya punya produk fisik, melainkan menawarkan layanan profesional kepada klien. Jadi pencatatan biaya mereka lebih fokus pada tenaga kerja dan layanan yang diberikan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Demikianlah